Oke, Mas Taurista Dian Cahyana, Kasih Kepatuhan Internal KPKNL Semarang. Ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat semuanya, keluarga sehat, teman-teman di kantor juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bincang-bincang santai ya Mas. Bincang santai Mas. Ya, kita kasih nama acara kita ini Bisa Apo. Apa tuh? Bisa. Bincang santai ala podcast. Asik. Keren brandingnya. Ini kalau dengar namanya kepatuhan internal, internal kan berarti untuk dalam ya, dalam KPKNL Semarang. Kalau kepatuhan ini kaitannya dengan mungkin kedisiplinan ya, kaitannya dengan kode etik. Berarti ini bisa juga dikatakan Mas Dian ini pengawasnya KPKNL Semarang. Bisa juga seperti itu, bisa juga seperti itu. Kadang teman-teman di luar sana menganggapnya kita ini sebagai apa? Sebagai propamnya lah atau apa? Sebagai kalau di polisi propam ya, PP-nya Satpol atau PP. apa namanya. Seperti itulah. Cuman kalau saya lebih ini kayak Pak Agus ya, lebih seneng menganalogikan sebagai ya sebagai dokter. Kalau tugas resminya sendiri di kepatuhan internal itu apa aja Mas? Tugasnya itu tugas utamanya adalah berkaitan dengan pemantauan pengendalian intern. Pemantauan dan pengendalian. Ya. Kemudian ada juga pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja yang biasa kita lakukan misalkan tiap melalui forum-forum DKO tiap triwulan. Kemudian juga ada pengelolaan risiko. Jadi dua ada 4 dong tadi, pemantauan, pengendalian, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko ada 4 berarti. Kemudian ada juga berkaitan dengan kode etik. Kode etik 5 berarti. Pegawai. 5 tugas yang kemudian ada juga lagi tindak lanjut. Misalkan di sebuah kantor ada temuan atau bahasanya rekomendasi barangkali bagus ya. Rekomendasi dari APIP, dari BPK atau Itjen atau IBID misalkan. Nah, itu pemeriksa eksternal ya. Iya, tindak lanjutnya ada di tusinya KI. Berarti ada 6 tadi Mas Dian. Ada 6 tugas yang diemban oleh Mas Dian. Sebetulnya ada satu lagi Pak. 7 dong. Satu lagi ini terkait dengan perbaikan proses bisnis layanan. Perbaikan proses bisnis. Jadi ketika misalkan ada layanan apa yang langsung dengan eksternal, layanan lelang misalkan, proses bisnis layanan lelang ini kalau misalkan dirasa ada yang menghambat, bisa tuh kita buat rekomendasi misalkan apalah kita diskusi dengan teman-teman pelelang atau kasih lelang atau pegawai di seksi lelang, kemudian kira-kira apa nih yang bisa lebih cepat prosesnya dan seterusnya, itu bisa kita buatkan rekomendasinya untuk ditindaklanjuti ke pembina, ke kanwil atau ke kantor pusat seperti itu. Oke, tapi kalau orang awam dengan tadi 7 tugas tadi disebutkan aja mungkin sudah lupa, mungkin bisa diulang ya. Maksudnya dengan kemudian deskripsinya, namanya pemantauan contohnya. Itu satu paket ya, satu pemantauan pengendalian. Itu satu paket. Nah, itu contohnya apa Mas? Contohnya pemantauan dan pengendalian. Kalau misalkan tiap bulan itu ada staf kami yang keliling Pak. Tugas ke lapangan. Ke unit ini. Maksudnya ke ruangannya. Misalkan ada beberapa proses bisnis yang perlu kita pantau. Kan proses bisnis kan berkaitan dengan ketentuan norma waktu, norma biaya. Begitu Pak ya. Norma biaya. Ada juga misalkan untuk sebuah proses bisnis layanan itu berkas atau dokumennya itu apa saja. Nah, itu dilakukan secara terjadwal atau itu mendadak? Terjadwal. Tiap bulannya biasanya staf kami jemput bola atau kita bernota dinas untuk meminta beberapa berarti berdasarkan berkas ya, bukan berdasarkan pengamatan bahwa itu kok ngelayaninnya
kurang pas, Kurang itu pas, kok melayaninya kok lambat, nggak begitu ya, tapi berdasarkan berkas ya, berkas yang sudah dilayani, sudah diproduk, kemudian diteliti ya, dipantau dan nanti dilakukan dari pembelian. situ outputnya kelihatan itu Pak Agus. Jadi istilahnya kalau misalkan penetapan jadwal lelang itu ketika sudah masuk surat lengkap 2 hari setelah itu harus ditetapkan jadwal lelangnya, itu ketahuan. Kalau misalkan ada yang melewati waktu, nanti di perangkat pepitanya itu sudah ada di perangkatnya. Iya, itu yang pertama, pemantauan dan pengendalian. intern. Terus yang berikutnya Kemudian tadi yang berikutnya itu pengelolaan kinerja ya. pengelolaan kinerja. Nah, itu perannya KI tadi apa Mas? Iya, sebetulnya apa ya, ikut memonitor seberapa cepat sih capaian target itu, atau misalkan ada satu iku yang kok kayaknya susah ini untuk tercapai dan seterusnya. Makanya ketika dialog kinerja organisasi yang tiap triwulanan itu kita bahas semua di situ. Ini berarti waktunya tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oh, tiap 3 bulan sekali KI melakukan pengelolaan kinerja, dan ini sifatnya juga pasca juga ya, pada saat Itu sudah juga, triwulan ya. 1 sudah lewat baru dibahas, ini dibahas. kurang, ini. Betul. Nah, perannya KI pada saat tahu bahwa ada yang kurang dari target, nah itu Betul. apa Mas? Sebetulnya kita bisa melihat dari trajektori target. Jadi kalau misalkan kita bagi menjadi 4 triwulanan, target triwulan 1 misalkan biasanya dipasang target kecil ya, 10% misalkan. Yeah. Nah itu kalau misalkan belum tercapai, itu kan sebetulnya sudah bagian dari early warning system gitu ya. Ayo dong, apa aja kendalanya, kemudian rencana tindak lanjut triwulan berikutnya apa nih? Apa saja percepatannya? Seperti itu. Nah itu dituangkan dalam risalah dialog kinerja organisasi. Jadi paling enggak Dan pada saat seterusnya, dievaluasi itu kemudian KI meminta langkah-langkah ke depannya mau seperti Betul. apa supaya nggak terulang lagi targetnya, nggak sampai gitu ya Mas ya. Oke, itu yang pengelolaan Itu yang kinerja. pengelolaan kinerja. Terus yang berikutnya tadi Sebetulnya setelah berikutnya pengelolaan kinerja. pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko. Nah, ini apa lagi tuh Mas? Jadi kalau Pengelolaan kinerja, risiko. sebetulnya kinerja sama risiko itu kayak analoginya seperti apa Bagus? Seperti koin Bagus. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Itu persis seperti itulah. Ketika kinerjanya tidak tercapai, berarti ada manajemen risiko yang tidak berjalan, mungkin seperti itu ya istilahnya. Oleh karenanya kalau di kantor itu ada istilah kontrak kinerja, di istilah manajemen risiko ada yang namanya profil risiko, peta risiko. Namanya itu piagam risiko, Pak. Piagam risiko. Jadi kalau di satu sisi ada kontrak kinerja, yang satu sisi lagi ada piagam risiko. Jadi beberapa risiko itu biasanya berdasarkan data historis tahun sebelumnya. Ketika capaian kinerja itu sulit tercapai, maka kita munculkan itu dalam profil risikonya, Pak. Ya seperti itu. Jadi ini sama dengan pengelolaan kinerja. Pengelolaan risiko pun kita buatkan 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan sekali. Ya. Dan itu laporannya berupa laporan penanganan risiko. Ya sama ke Kanwil juga, Pak. Sama. Dan intinya ya kaitannya dengan masalah target realisasi. Betul. Itu ya, larinya ke situ juga ya. Oke, lanjutnya Mas? Selanjutnya apalagi tuh? Tadi pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kemudian terkait dengan kode etik, Pak. Kode etik dulu, baru terakhir nanti tindak lanjut ya. Kode etik dan disiplin pegawai. Nah, ini sebetulnya berkaitan itu? dengan pemantauan pengendalian intern pun tidak hanya pemantauan pengendalian intern yang berkaitan dengan proses bisnis masing-masing tusi gitu ya, masing-masing seksi, tapi berkaitan pula dengan pemantauan pengendalian intern yang berkaitan dengan kode etik dan disiplin pegawai. Berarti kepribadinya masing-masing pegawai seperti nih ya. Itu bahkan kalau boleh saya sampaikan, staf kami itu sudah punya semua akun media sosialnya
pegawai KPKN Semarang. Taunya dari mana itu Mas? Oh, udah ada Pak itu Pak. Oh, ada. Ketika melakukan profiling sudah ada juga. Diharapkan, bukan diharapkan ya, diminta untuk bijak dalam bermedsos gitu Pak ya. Medsos ya. Ya, ketika ada membuat status yang kurang pas, ya kita langsung WA saja. Iya, langsung tegur lah ya, walaupun itu mungkin lewat lisan. Dari dunia maya seperti itu. Kalau dari dunia nyatanya ya ketika ada pegawai yang jadwalnya misalkan jadwalnya WFO, kemudian datangnya agak lambat gitu ya sebetulnya, atau nggak datang bahkan atau nggak datang tanpa izin atau yang seterusnya, itu malah sebagusnya ya sebaiknya diingat langsung. Dan itu adalah kewenangan KAI untuk melakukan teguran ya. Sebenarnya yang terakhir berarti tadi tindak lanjut Pak. Tindak lanjut temuan ya. Temuan atau rekomendasi biasanya. Tahun 2019 itu memang ada beberapa rekomendasi BPK terkait dengan rival misalnya. Kemudian yang izin masuk itu terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan BMN aset TNI. Nah, itu biasanya pintu masuk untuk ke dalam melakukan pemeriksaan itu, pintu masuknya melewati KAI dulu. Kan gini Pak, misalkan ada pemanfaatan BMN, surat persetujuannya sudah terbit dari KPKN Semarang, belum ditindaklanjuti misalkan dengan belum dibayar sewanya dan sebagainya lah ya, pelaksanaannya ya. Kemudian yang perlu istilahnya diinikan lagi kan dari pihak pengelola BMN ya kan. Berarti ibaratnya walaupun temuannya ada di Satker, tapi KPKN Semarang melalui KAI dilibatkan untuk ikut ngejar-ngejar gitu ya, supaya itu bisa terselesaikan gitu ya. Melalui mekanisme istilahnya wasdal insdetil, seperti itulah modelnya. Oke. Ya mungkin itu Mas Dian. Terima kasih. Siap Pak Agus. Tadi apa tadi ingat nggak? Bisa Apo. Bincang santai ala podcast.